Selamat bertemu kembali dalam segmen Jurnal Desa Pemirsa. Budidaya ikan kolam di pekarangan rumah dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Tidak perlu memiliki lahan luas atau modal besar untuk memulainya. Lahan tidur disulap menjadi kolam ikan yang menghasilkan keuntungan juga ketahanan pangan keluarga. Seperti yang ditekuni Minter Ikari, warga Jalan Kapakat, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya ini. Memanfaatkan lahan kosong, ada waktu luang, dan melihat peluang. Dipadukan dengan hobi di bidang perikanan serta pertanian, maka jadilah cuan. Beginilah kesibukan sehari-hari Minter Ikari dan istri, salah satu warga Jalan Kapakat, Lingkar Luar, Sepang Raya, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Setelah purna tugas sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Palangkaraya, dirinya disibukkan dengan mengurusi kolam ikan yang ada di pekarangan sekitar rumahnya. Lahan kosong yang dulu eks galian C, kini disulap, dimanfaatkan dan bisa menambah penghasilan. Sekitar kolam budidaya ikan ini ditanam tanaman palawija dan buah-buahan serta bunga hias. Sungguh perpaduan yang asri dan serasi. Lahan direklamasi secara swadaya. Menurut Minter Ikari, saat ditemui di kediamannya, dirinya dan istri baru selesai menyiangi rumput yang ada di sekitar kolam dan selesai memberi pakan ikan. Beberapa jenis ikan yang dibudidayakan di tempat ini jenis ikan nila, gurami, lele, dan patin. Dengan budidaya ikan di kolam sendiri, maka ikan yang dikonsumsi adalah ikan segar. Mutu ikan peliharaan pun dapat dikontrol, dari mulai bibit, pembesaran, hingga panen. Dalam sekali panen ikan, Minter mengaku cukup besar jumlahnya, seperti ikan gurami, ikan lele, dalam sekali angkat jaring bisa mencapai 1 kuintal. Selain ikan segar langsung dijual ke pelanggan, ikan ini dapat diolah menjadi berbagai macam panganan berbahan dasar ikan, seperti pentol ikan, abon ikan, keripik ikan, kemudian ada juga ikan asin, wadi ikan, nugget, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah manisnya, aktivitas ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Awalnya pembuatan kolam ini karena melihat lokasi kita kan nggak bisa dimanfaatin. Pada awalnya kita kebun, jadi nggak bisa berhasil waktu itu. Akhirnya kita cari-cari gimana caranya lagi ya untuk bisa dimanfaatin lahan yang 200 kali 800 ini. Jadi akhirnya kita bikin kolam galian, tapi waktu galinya itu ya, itu awalnya kita nggak tahu, ternyata datang orang pertambangan minta diurusin izin galiansinya. Akhirnya kita bikin kolam masih perencanaan kita memang untuk kolam ikan awalnya, tapi kalau memang ada manfaatnya juga, ada rasanya gimana lah. Awalnya itu tidak menghasilkan galiannya itu, akhirnya bikin kolam besar aja. Tapi memang tertarik dengan dunia perikanan, Pak? Ya. Atau karena background Bapak sebagai pengajar perikanan? Ya memang sih backgroundnya kan orang perikanan gitu. Jadi otomatis bikin kolam, lokasinya ada. Ikan yang cocok di tempat seperti ini apa aja, Pak, yang dibudidayakan? Sebenarnya soal masalah airnya semua cocok ikan, semua jenis ikan cocok. Oleh kita galian ini, kita bukan cuma galian sembarang gali awalnya. Kita melihat struktur tanahnya itu gimana supaya merubah air gambut menjadi air yang bagus, pH-nya turun gitu. Kalau kita nggak habisin granitnya ya nggak bisa netral airnya. Kalau penebaran tergantung modal kita, kalau kadang-kala ya 3.000, 6.000, 6.000 ekor lah. Kalau misalnya lele ya rata-rata dulu kan 3.000 awalnya. Kemudian lagi kalau masih ada kemampuan untuk beli pakannya bisa sampai 15.000 gitu. Tapi sekarang udah berkurang, udah seadanya aja, modalnya kurang ada. Jenis yang paling digemari masyarakat itu apa, Pak? Nila, ikan nila yang digemarin. Pangsa pasarnya kemana, Pak, selama ini?
pasarnya kita jual kayak model untuk jual masak lah. Kebetulan ibu juga sambil mempatin bumbu yang ada, sayur ada, jadi untuk kompletnya gitu. Kalau kendala kita ya memang kendala klasik ya, soal ekonomi, soal modal. Namun kalau bimbingan, saya rasa dari dulu itu kalau PPL hampir-hampir nggak pernah ada. Hampir-hampir nggak pernah ada datang gitu. Mungkin nggak tahu saya, kenapakah yang kalau daerah lain katanya ada PPL-nya. Bahkan ada namanya aja PPL, tapi nggak pernah datang. Sampai ke sini. Nah, Minter menambahkan, dengan budidaya ikan kolam di pekarangan seperti ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga lingkungan sekitar rumah tetap sehat dan hijau. Sisi kiri kanan kolam dapat ditanami berbagai jenis tanaman palawija seperti cabai, tomat, terong, kangkung, singkong, juga tanaman buah-buahan. Minter terus mengembangkan kawasan rumah dan pekarangannya untuk menjadi tempat wisata pemancingan, wisata kuliner, serta wisata petik buah segar. Kini telah tersedia gazebo dan ruang terbuka untuk acara. Harapannya, apa yang saat ini tengah digelutinya, khususnya bidang perikanan budidaya, mendapatkan perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti adanya tenaga penyuluh lapangan, melalui program pendampingan, sehingga dapat terus maju dan berkembang, membuka peluang usaha lebih luas lagi. harapannya gimana bisa pemerintah daerah bisa lihat ke tempat kita biar mengetahui apa kendala masyarakatnya. Di daerah sini alamatnya Jalan Lingkar Luar, masuk Sepan Raya. Sepan Raya dengan Jalan Kepakat. Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau. Kalau yang paling cepat panennya itu ikan lele. Karena bisa kita genjot, itu yang rata-rata 3 bulan, bisa jadi 2 bulan bisa. Tergantung pakannya ada. Kemudian hasilnya kalau ikan lele itu ya sekitar 30% lah dari modalnya. Apabila masyarakat ingin berkunjung ke kolam pemancingan atau ingin santai sembari makan ikan segar yang langsung diambil dari kolam, dapat menghubungi pemiliknya, Minter Ikari, di nomor 0813 4921 3902 atau di 0821 5803 6750 atau seperti yang tertera di layar. Dan juga bisa langsung ke Jalan Kapakat Lingkar Luar, Sepang Raya, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.